kan pada dasarnya ketika orang inilah kamunya punya ilmu gitu kan, ketika kamu meninggal dunia ilmunya kan nggak meninggal, cari tempat dia. Keturunan seperti kayak gini lagi ya kan Bu. Sampai sekarang ini saya perhatikan ya Bu, ada gitu orang yang penyakitan udah lama penyakitan dia gitu, dia nggak meninggal gitu kan. Walaupun saya datang gitu kan Bu, dia saya nggak pernah nengok dia gitu kan. Terus tiba-tiba saya datang gitu ke rumahnya kan, terus saya masuk kamarnya, saya salami, 3 hari dia terus pergi. Jadi terus saya kayak gini kan, ya Allah apa nih gitu kan, apa memang di badannya nggak suka nengok orang menderita macam gitu kan. Bukan, itulah tipu muslihat jin itu. Tapi kayak di depan rumah ini lagi kan Bu, kami nyampe dia pergi, itu dia lumpuh nggak bisa. Tahu nggak ayatnya? Faija aja luhum saat Allah yastaqdimu wala yastaqirun. Kata Allah, apabila telah datang ajal, tak seorang pun dapat memajukannya dan tak seorang pun dapat memundurkannya. Innama amruhu iza arada sa'in ayakula lahu kun fayakun. Apabila aku berkehendak jadi maka jadilah kamu, bukan karena kamu. Ya itu caranya kita gini loh Bu. Terus aku bolak-balik datang ke rumah bapak di tebing tuh Pak, ayah tuh kan kayak udah kayak mama angkat gitu kan. Aku bolak-balik ke rumah mama itu, nggak pernah aku tengok bapak itu sekali pun. Padahal dia udah 16 tahun dia tuh lumpuh, tidur aja di tempat tidur kan. Ini terus aku datang gitu kan, 3 hari aku pulang terus dia meninggal ya kan. Terus rasa lagi deh, baru kayak bapak waktu pergi, bapak pergi itu sama juga kayak mak tua itu lumpuh juga dia, itulah dibawa bapak kan. Udah gitu terus saya berpikir juga kan seperti ini kan Bu, apa karena aku gitu juga kadang-kadang udah. Tapi kok yang dibawa kok yang orangnya memang betul-betul udah nggak apa lagi gitu kan, ibaratnya hidup segar mati tak mau seperti itu kan Bu. Kan berpikir-pikir juga ya kan, tapi mungkin lebih bagus lah daripada dia hidup jadi menyusahkan orang kan seperti itu kan Bu kan. Makanya kadang kalau sebenarnya apa saya tahu, pokoknya kalau ada apa saya tahu, cuma saya tuh nggak bisa nengok, nggak bisa gitu. Itulah bisikan setan tadi. Apa itu? Ya kan, masalah umur, ajal, penyakit, makan, jodoh, pertemuan itu adalah masalah Allah, ya kan? Nah, itu kalau nama amal jaroda saya naikul dalam kumpain, apabila aku berkehendak maka jadilah, kan? Kalau aku bilang tidak, kan gitu. Terus kenapa tadi begitu yang lumpuh ini kita datang, dia terus kita lihat dia meninggal dunia, ada sial nggak di badan kita? Kalau kita orang beragama, ya kan? Kalau kita secara logika ya Bu, secara kita berpikiran positif ya, berarti kita ada sial gitu kan. Cuman kan untungnya itu kita memang ada juga, memang kita ada hikmahnya yang kita ambil itu kan orang yang seperti itu kan. Benar itu kan. Tapi kan umur cuma Allah yang tahu. Ketika kita datang dia sehat dulu baru dia meninggal dunia, itu baru keberuntungan sama kita. Istilahnya gini, dia kita pegang, kita baca akan doakan contohnya doa syifa. Kita bacakan ya, Allahumma alzibla sarabana sisyu antas safila sifa asfala jarusakoma, kita baca ya kan. Ya Allah, engkau mendatangkan penyakit, engkau membuat penyakit, dan engkau yang mencabut penyakit, maka cabutlah penyakitnya. Tercabut penyakitnya, besok dia meninggal dunia. Itu baru mantap. Kalau kita tengok aja dia terus dia meninggal dunia, itu kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah, makanya harus kita cari gini kan, apakah yang di badanku ini diriku yang sebenarnya atau siapa? Adakah yang menumpang di diriku kan gitu. Nah, ketika yang menumpang di diri kita itu setan atau jin atau korin yang jahat, karena gini deh, pada dasarnya setiap manusia yang lahir itu bersama korinnya. Makanya orang Jawa bilang itu temannya ya, ada temannya. Kalau dia bilang kayak ari-ari katanya udah berapa hari balik lagi gitu kan. Nah, itu korinnya itu dia kan gini, kalau kita beribadah dengan baik, otomatis kita bisa mengendalikan korin yang ada di badan kita. Maka jadilah dia korin yang baik. Nah, ketika kita tidak bisa mengendalikan ibadah kita modal madil, misalnya ini hari sholat, besok enggak, zuhur sholat, asar enggak gitu kan, otomatis kan ini jin ini yang di badan kita ini jadi jahat. Nah, bawa kawan nggak dia? Nah, umur jin ini lebih banyak daripada umur manusia. Ketika kita lahir ke dunia, dia kan sudah umur sekian tahun ya dititipkan sama kita kan. Nah, seiring berjalannya waktu kita besar, kita dewasa, kita berumah tangga, kita berteman sama dengan dia juga besar, dia berteman, berumah tangga, bawa kawan nggak di badan kita? Nah, ketika dia bawa kawan, jadi beban nggak dalam diri kita? Ketika kita tidak mampu lagi, itulah kita jadi sakit-sakitan. Nah, bisa jadi
Saya ini kan manusia lemah ya, namanya manusia, tidak semua perkataan itu benar, hanya perkataan Allah yang benar ya kan Bu. Nah bisa jadi selama jin itu mengganggu di dalam dirimu, datanglah penyakit sama dirimu. Yang kita cari bagaimana cara menyangkalnya, jangan kita cari keberuntungannya. Jadi Gitu. solusinya gimana itu? Nah jadi solusinya gini, ya kan? Kalau di ilmu ruqyah itu kalau kita sakit kan mintanya sama Allah ya, karena Allah yang menjadikan. Kita kaji penyakitnya itu bagaimana. Ya kan, ini kan dia istilahnya penyakit itu hilang timbul, ya kan? Misalnya dia ini sembuh lah ini 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, kemudian kita sakit lagi, sakitnya sama seperti yang biasa, mencari nggak dalam diri kita. Nanti kita suntik, dia tahu kita berobat sembuh, ya kan? Sembuh, habis itu balik lagi. Kita kan berpikir kenapa ya penyakit ini nggak kunjung hilang? Ada 2 penyebab. Yang pertama ujian dari Allah, yang kedua ada sihir dari yang lain. Nah, kedua-duanya ini obatnya apa? Kata Allah, mintalah niscaya akan kuberi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidak aku turunkan ayat Al-Qur'an itu kecuali untuk menjadi obat bagi orang yang beriman. Laksanakan, berarti obatnya baca Qur'an. Ambil air wudhu, jangan pernah batal. Batal ambil lagi. Nah, ini obatnya ya Dek, ambil air wudhu. Terus dalam 1 hari setelah diruqyah ini jangan pernah kita nggak baca Quran. Dalam sehari itu harus ada 30 ayat. Sedikit kan Dek, 30 ayat. Misalnya zuhur nih ya, zuhur 6 ya, asar 6, maghrib 6, isya 6, subuh 6. Nah, ada 30 kan? Nah, bacalah 6 ketika kita habis sholat. Al-Fatihah aja 7 ayat. Ya kan? Itu paling sedikit supaya ini dirinya terjaga dari koren tadi, koren jahat tadi, atau dari sihir perbuatan orang tadi kan Bu. Nah sihir kadang-kadang orang lihat kita sukses, dia siri. Nah lihat kita senang, dia siri kan gitu. Nah jadi itu. Jadi itu yang pertama ya, itu air wudhu yang pernah batal. Yang kedua baca Al-Quran, sholatnya jangan pernah tinggal. Terus sedekah lagi. Walau alam saya nggak tahu ya, menurut yang ini tadi yang saya ruqyahkan itu letak zikirnya berhenti jangan nggak sampai habis. Saya bilang kan jangan sampai berhenti. Itu biasanya kita lupa mensedekahkan hasil jerih payah kita. Zikirnya nggak berhenti tapi salah jadinya. Itu namanya berhenti, putus, ya kan? Ada orang sholat ya kan? Sholat itu begini, tapi ada jarak ini, namanya kan patah sapnya kan, sama kayak kita gitu. Gini udah kita terlayang ikut lagi, nanti ikut lagi, itu namanya udah putus, zikirnya udah nggak sempurna kan gitu. Jadi itu kayak kita setiap 3 bulan sekali kita drop. Kalau kita drop itu kan kepala nih lah rasanya. Pokoknya setiap 3 bulan sekali lah dia drop. Apanya? Itu lah mencari lagi tadi, itulah kan. Ya kan? Ya kalau kan botak itu, kalau dia botak itu. Ya itu yang pertama ujian dari Allah. Yang kedua tadi itu ada sihir, ya kan? Kalau alam kita nggak bisa bilang jangan, nggak boleh ya kan Bu? Yang jelas kita tidak sama Allah, kita berhasil ketika kerja dengan pembicaraan. Tapi memang kalau yang namanya ngomong-ngomong kamu nggak tahu. Iya. Karena sebelum aku gini, siapa lu siapa gue, kalau ditanya aku jawab itu kayak kami di proyek kan. Iya. Orang datang, apa ditanya jawab. Kalau yang namanya mau cerita-cerita gitu aku nggak mau. Takut nanti aku ngomong orang tersinggung. Atau aku nanti ngomongnya terlalu tinggi dia tersinggung, aku terlalu rendah dia tersinggung. Makanya aku biasa-biasa aja. Tapi sistem itulah, kerja udah gitu aja. tetap ada orang yang sirik karena kesuksesan kita. Contohnya gini, kamu ini kan berbuat baik nih ya, masa gitu kan, nggak peduli sama orang. Gini. Nah, itu jadi penyakit lah sama kita Dek. Sombong katanya Bu, sombong nggak mau cakap-cakap. Iya, nah jadi penyakit sama kita. Gitu gini ya Bu, gitu gini. Istrinya Pak Rinto tuh apa ya? Sombong kali, Enggak, sombong satu gitu istrinya lah. Pak Rinto tuh malas, rumahnya bersera. Bang kita pergi kerja, anggota-anggota pergi kerja, masuk kamar dia tidur, bukan dicuci piring, bukan dia apa. Itu kan apa diusin orang. Cuman aku memang nggak mau lah deh. Biarin aja gitu, nggak dulu mau. amat gitu kan. Cuman Pak aku kan kok orangnya santai gitu kan. Oh kerjakan kerja yang penting orang itu pulang aku udah masak, dia udah bersih, rumah udah selesai kan. Orang itu pergi kerja semua, anak-anak pergi kerja semua.
Udah aku masuk kamar tidur istirahat main HP kan dah. Di baru untuk pulang nanti udah masak udah apa udah selesai. Karena orang kadang nengok entah karena cemburu kali kan. Iya, Enak itu lah ada ya. saja jadi Iya. deh. Enak lah ya. Suaminya kerjanya kayak gini, istrinya yang masak, gajinya berapa, uang masaknya berapa. Nah kan tuh namanya ada orang siri kan gitu. Siri kadang. Itu. Karena kan gini, kita kerja di bawah suami, otomatis kan siri kan gitu. Kenapa aku nggak bisa gitu kan gitu. Nah itu tadi, jadi untuk membentengi diri kita itu kita dilatih dengan cara membaca ayat Al-Quran. Terus ini ibu kasih satu pegangan makan, bacalah Yasin ayat 9. Yasin ayat 9. Nah, setiap kali mau pergi kita kerja, mau tidur, bangun tidur, mau melangkah, gitu kan? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Kata Allah, hari ini aku buat dinding pagar di antara kamu dan aku butakan matanya sehingga dia tidak dapat melihat kamu. Nanti gini caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayahmu untukku. Ya kan? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'asyainahum fahum la yubsirun. Lihat ini, hembuskan gini, Dek. Kan ini kepala sampai belakang ini, terus tangan kanan, terus tangan kiri, dada perut, gini lepaskan ya, tangan kanan, kaki kanan lepaskan, kaki kiri lepaskan, baru balik lagi ke belakang gini, ya, sini yang dapat ya, dah, baru melangkah atau baru tidur. Nah, itu untuk pagar diri. Kepala dia kan botak, Bu, tunjukkan. Masih pening kepala aja rasanya. Dia bukan kepala yang bermasalah, perutnya panas, jadi larinya kayak kepala. Oh gitu ya Bu ya. Asam ini karena puasa Bu. Puasa kan dapat juga lah 2 hari. Terus kok makan terus perut ini pedih Iya, gitu kan. dia masalah di nggak bisa. Macam mana nggak bisa ususnya puasa tipis. gitu kan. Memang dulu pernah Bu pernah asam apa usus buntu. Cuman dikasih obat nggak jadi dioperasi. Memang kalau namanya perut itu memang udah bermasalah karena memang malas makan kan. Masalahnya di perut sayurnya. Asam lambung pun udah dirasakan, semua penyakit udah dirasakan semua di perut ini. Jadi otomatis dia sembelit, Bu, jarang buang air besar. Minum kadang es tancap AB ya tenaga obat lah Bu. Semua tenaga obat, mau tidur tenaga obat, pokoknya semua tenaga obat lah. Mau BAB tenaga obat, minum berkolak itulah. Nanti udah 2 minggu nggak BAB kan, minum berkolak lah. Sampai 2 minggu ya kan. Jadi dia, kalau medisnya harus sebanyak makan buah ya. Itu buahnya yang berwarna merah. Kayak buah naga. Ya kan, pokoknya dia buah mengandung air lah. Iya. Jangan Buah makan bit ya Bu. pisang, jangan ya, Dik. Kalau hari panas jangan makan pisang. Makan pisang itu hari dingin. Bermasalah daripada pisang itu kan ngisap air. Oh iya. Makanya kan kalau orang sakit ngencer itu makan pisang barangan. Nah, gitu. Jadi apalagi pisang yang kurang masak dia harus memang masak betul gitu dia kan. Kalau yang bagus itu makannya pisang itu, pisang apa namanya, yang